Selamat sore rekan-rekan sekalian, ketemu lagi untuk bincang kreatif, bincang inspiratif. Hari ini saya kedatangan seorang sosok muda Flores Timur, Ade Victor. Iya, teman-teman sekalian, ini Ade Victor ini waktu usia SMP saya pernah mengajar beliau, ya, di SMP Negeri Satap Riampuo Tanjung Bunga. Nah, siang ini sudah sekian lama kami tidak ketemu. Beliau datang di rumah, ingin pamitan karena beliau satu-satunya dari Kabupaten Flores Timur yang lolos seleksi kemarin untuk ikut magang di Jepang. Nah, luar biasa ini. Nah, sebelum beliau berangkat ke Jepang, saya coba memanfaatkan momen ini, boleh bercakap-cakap dengan Ade Victor. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk generasi muda di Flores Timur. Sekali tidak ketemu ini. Sudah lama sekali. Bagaimana kabarnya? Selalu sehat, baik. Iya. Saya memang ikuti di Facebooknya Ade Victor untuk beberapa aktivitasnya, dan sebagai guru yang pernah mengajar Ade Victor ya bangga, dan memang saya ingat waktu Ade Victor di usia SMP. Ya, di kelas juga sangat aktif, dan saya pikir bahwa hari ini Ade Victor sudah sampai pada tahapan ini, itu menurut saya luar biasa. Mungkin kita boleh bercerita tentang program ini. Jadi program magang ke Jepang. Ya. Iya, program magang ke Jepang. Itu Ade Victor dapat informasi pertama dari mana? Ya, program ini secara lulusnya program dari Kementerian Pertanian. Program dari Kementerian Pertanian. Dalam rangka mengikuti atau mengindahkan program dari Presiden Joko Widodo yang mana namanya program meregenerasikan petani. Artinya, program meregenerasikan petani. Dia mencari petani-petani muda dari Indonesia yang mana akan dikirim ke Jepang untuk belajar teknik pertanian di sana. Jadi kalau kita melihat ke alur jalannya program ini, awalnya jadi informasi yang didapatkan itu dari kenalan orang Maumere, namanya Payan Cemua. Iya. Beliau adalah mungkin teman-teman tahu, beliau ketua asosiasi desa wisata untuk Flores Timur dan Sika. Oh iya. Beliau dapat informasi itu dari pusat, kemudian bagikan ke saya. Nah, waktu itu katanya Ade Victor harus ikut karena saya tahu Ade Victor bisa. Memang Ade Victor kenal dengan Pak ini lewat ketemu langsung. Waktu itu Bapak Tua turun ke Riampuo, yang mana Riampuo adalah Bapak Tua turun ke Riampuo, yang mana Riampuo adalah desa yang memiliki beberapa aset wisata. Betul ya. Sehingga dia ingin menjadikan Baybau sebagai desa yang ingin dia dampingi sektor pariwisata. Iya. Sehingga tidak secara sengaja ketemu, sempat berdiskusi, kemudian beliau kembali. Terus ya. Setelah itu beliau mendapatkan informasi ini lalu membagikan ke saya. Katanya Ade harus ikut seleksi, lalu yakin bahwa harus lolos. Nah, setelah itu di bulan Februari tahun 2021 ya. dibuka pendaftaran secara umum dari provinsi, yang mana bertujuan untuk mencari kandidat-kandidat yang mewakili Flores Timur, mewakili NTT. Jadi semuanya secara online? Secara online, pendaftarannya secara online. Kemudian kita ikut mendaftar. Waktu pendaftaran itu ada 573 kandidat. 573 orang. 3 orang se-NTT. Terus. Setelah itu dari 573 orang diikutkan seleksi administrasi. Nah, di administrasinya dapat 273 orang. Iya. Lolos 273 orang. Kemudian diseleksi lagi di Jadi pemberkasannya secara online semua? Ya, pemberkasnya secara online. Kemudian diseleksi. Dokumen-dokumennya di-scan baru dikirim gitu ya? Nanti diseleksi keduanya baru kita secara offline. Oke, lanjut. Setelah itu ada seleksi tahap keduanya, yaitu seleksi IQ, seleksi fisik dengan seleksi kesehatan. Itu sudah secara langsung? Sudah secara langsung. Itu kita bertemu dengan pihak juri di Kupang? Di Flores Timur. Mereka yang datang. Mereka yang datang.
Jadi Flores Timur berapa orang waktu itu? Waktu itu yang ikut mendaftar 15 orang, cuman yang lolos ke tahap selanjutnya 12 orang. Lalu mengikut seleksi keduanya, tahap keduanya, lolos Flores Timur 1 orang. Salah. Jadi seleksi yang di Kabupaten Flores Timur itu 15 orang, 12 orang. 12 orang, lolos 1 orang saja. Ya. Yang ada Victor ini. Siap. Wah, teman-teman sekalian, jadi hebat ya. Anak petani di kampung yang pelosok Riampo itu kurang lebih 50-an kilo dari kota Larantuka. Ya, akses informasinya juga tentu terbatas, tapi memenangkan seleksi itu ya, lolos seleksi dari 12 orang itu. Oke, Victor, setelah lolos dari Kabupaten Flores Timur, tahap selanjutnya apa? Setelah lolos, diumumkan lolos, kita dipanggil ke Balai Besar Pelatihan Pertanian di Kupang. Balai Besar Pelatihan di Kupang? Ya, pelatihan. Untuk pelatihan bahasa. Iya. Kita di Kupang 75 hari untuk melakukan training bahasa. Oh, berapa bulan? Kurang lebih 2,5 bulan. Itu sudah berapa orang yang ikut? Itu 30 orang yang lolos dari 30 orang se-NTT? Ya, se-NTT. 3 bulan lebih ya? Siapa yang latih ada Victor mereka bahasa Jepang? Guru bahasa Jepang, dia dari LPK Training Center Kupang. Oh, 3 bulan ya? 3 bulan. Itu memang syarat? Syaratnya. Dari pusat syaratnya harus belajar selama itu. Oh iya. Lalu dari tahapan itu baru dinyatakan lolos atau tidak begitu? Ya, setelah ikut Maksudnya ada seleksi khusus tentang bagaimana penguasaan bahasa itu atau tidak? Ada. Nah, setelah itu dari 30 orang diberangkatkan ke Jakarta, itu di sekitar bulan Oktober tahun lalu diberangkatkan ke Jakarta untuk ikut ujian bahasanya. Oh. Yang mana bisa mendapatkan visa pekerja, karena begini, jadi di Kementerian Pertanian ada 2 program yang dibuka. Nah, kita ke Jepang itu sebagai pekerja atau tenaga kerja, dan kita ke Jepang sebagai kensusei atau pemagang. Sehingga ada 2 visa di sini. Waktu di bulan 10 itu kita ke Jakarta untuk ikut seleksi visa pekerjanya. Dan mungkin Tuhan belum bisa memilih kita, sehingga kita kurang 5 poin untuk bisa capai ke sana. Untuk waktu visa itu pekerja? Untuk visa pekerja. Waktu itu targetnya 200 poin, kita cuma 195 poin. Kurang 5 poin. Cuman kalau secara pribadi saya maklumi karena jeda antara waktu kami habis belajarnya itu bulan Juni 2021. Lalu Oktober baru bisa ikut seleksi training, di Jakarta itu. seleksi di Jakarta, sehingga mungkin vakum 4 bulan itu membuat kita agak lupa dengan bahasa. Sehingga saya kurang 5 poin untuk bisa dapat visa pekerja. Tetapi puji Tuhan, di bulan lalu tanggal 13 itu ada panggilan lagi dari Pusat Pelatihan Pertanian, yang mana dari Jepang sudah membuka yang namanya visa pemagang. Sehingga dari 30 orang ini diseleksi lagi di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi, hasilnya karena waktu itu permintaan kuota dari pusatnya 4 orang per provinsi, maka kita lolos juga di 4 orang. Dari 30 orang itu lolos juga 4 orang yang akan berangkat di bulan. 4 orang itu ada Victor satunya dari Kabupaten Flores Timur, dari Kabupaten Kupang, Kabupaten Kupang 1 orang, Kota Kupang, dengan Kabupaten Manggarai. Kabupaten Kupang laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kota Kupang? Laki-laki. Manggarai Timur juga Laki-laki, semuanya laki-laki. Tapi sebelumnya perempuan juga ikut? Perempuan ada 8 orang dari 30 orang. Semua itu ya? Tidak lolos. Oke. Selanjutnya ke Jakarta untuk ikut seleksi yang visa magang tadi. Ya, visa lolos. 4 orang tadi. 4 orang dari NTT 4 orang, karena waktu se-Indonesianya itu ada 28 orang. Nah, perwakilan dari provinsi masing-masing 40 orang. Terus dari 28 orang itu diseleksi untuk dapat 20 orang yang akan berangkat di bulan ini. Jadi setelah pulang dari Jakarta, tahapan selanjutnya masih ada lagi? Tidak ada lagi. Habisnya di Jakarta di tanggal 13 kemarin. 13 10 sampai 13 Maret kemarin. Yang mana seleksi terakhirnya itu kita diseleksi di Pusat Pelatihan Pertanian di Jakarta. Di Bogor. Itu seleksinya apa saja yang di sana itu? Mungkin teman-teman ini sebagai inspirasi untuk anak muda. Seleksi yang di sana ditanyakan ke kita, itu kita ditanyakan pengalaman bertani atau pengalaman di bidang pertanian. Setelah itu inspirasi atau motivasi ke Jepangnya mau buat apa. Terus di salah satu sisinya orang tua, dukungan dari orang tua seperti apa. Luar biasa ya. Jadi
Ada Victor ini belum lanjut kuliah ya, Belum. baru tamat SMA di SMA Negeri 1 Tanjung Bunga, lalu melihat peluang, ada informasi yang didapatkan dari orang, coba mengikuti tahapan-tahapan seleksi, tentu ada ketekunan ya. Ya, siap. Bisa sharing sedikit bagaimana ini belajar bahasa Jepang Bahasa ya? Jepang. Nah. Ya, baik, menarik sekali teman-teman. Untuk bahasa Jepang, jujur bahwa kita di Flores Timur, khususnya kita di Tanjung Bunga, dari awal tidak pernah belajar bahasa asing. Ya, memang Yang kurikulum. kita tahu bahwa belajar bahasa asing yang ada dalam Bahasa Inggris. kurikulum itu bahasa Inggris saja. Nah, Sehingga waktu pertama belajar bahasa Jepang itu saya merasa kesulitan. Hal dasar kenapa saya merasa kesulitan karena jeda antara saya lulus SMA-nya itu di tahun 2020, yang mana jedanya sudah 1,5 tahunan di luar. Artinya tidak ada aktivitas bersama ballpoint atau buku, sehingga kita macam Pokoknya aktivitas sudah belajarnya asing lah. menjadi ini Ya. kosong. Kosong ya. Setelah itu saya sempat depresi di 2 minggu pertama waktu di Kupang belajar bahasanya ini. Kenapa? Karena saya merasa berat sekali ya ketika sudah tinggalkan buku atau tinggalkan pembelajaran, datang dikejutkan dengan pembelajaran yang memang di luar dari perkiraan kita. Bahasa Jepang itu kalau orang yang sudah belajar bahasa Jepang pasti akan mengatakan bahwa gampang karena tulis itu, baca itu, beda sama bahasa Inggris. Tetapi dia kesulitannya itu kita mengenal huruf. Sebagai informasi bahwa huruf Jepang itu ada 3, hiragana, katakana, dengan kanji. Kanji ini Itu sudah bedanya bagaimana? Ya, hiragana itu huruf asli Jepang. Nah, biasa ditulis untuk nama-nama orang Jepang, misalnya Yamada, Suzuki, itu ditulis dengan Huruf tadi itu. huruf Jepang asli itu. Terus ada lagi huruf katakana. Fungsi katakana di sini adalah bahasa-bahasa serapan. Misalnya nama saya kan orang Indonesia. Nah, ketika ditulis dalam bahasa Jepang maka dia gunakan huruf yang serapan tadi. Terus ada lagi huruf kanji. Huruf kanji itu secara sejarahnya itu hurufnya Tiongkok. Dipakai oleh orang Jepang karena pada waktu itu Jepang belum memiliki hurufnya. Menarik. Selama 3 bulan, tetapi enak. Artinya setelah kita melewati beberapa tahap, misalnya setelah 1 bulan dan begitu, karena kita sudah terbiasa dengan aktivitas baru, maka dengan sendirinya merasa bahwa wah, ternyata belajar bahasa Jepang itu menarik sekali. Jadi Ade Victor setelah belajar kurang lebih 3 bulan itu ya untuk bahasa harian untuk Jepang sudah bisa ya? Ya, sudah bisa begitu. Kayak selamat pagi, selamat Ya, siang itu selamat. bagaimana? Coba Ade Victor ini. Mungkin kalau teman-teman yang sudah belajar bahasa Jepang tahu, selamat pagi itu kalau secara teman, misalnya saya dengan teman saya yang sebaya, maka dia cuma omong Ohayo. Nah, gitu ya. Kalau Ada misalnya- intonasi khusus begitu tidak? Tidak, cuma Tidak. Ohayo. Nah, itu selamat pagi. Selamat pagi untuk dia kan Yang teman. levelnya Jepang ini kita tahu bahwa Jepang tingkat menghargai orangnya tinggi sekali. Jadi ketika saya dengan Pak Maksi misalnya, maka saya kelasnya lebih rendah dari Pak Maksi. Nah, sehingga saya menyapa Pak Maksi selamat pagi dengan Ohayo gozaimasu. Ada tambah gozaimasu sebagai bentuk Penghormatan tadi. penghormatan tadi. Oh iya. Setelah itu ada konnichiwa, selamat siang untuk bahasa Jepangnya, lalu konbanwa untuk selamat malam. Jadi kalau bercakap dengan orang Jepang, Ade Victor sudah bisa ya, artinya komunikatif begitu. Puji Tuhan bisa, karena biasanya kalau kita baru pertama belajar atau baru pertama bercakap dengan orang Jepang, biasanya dia cuma tanya keluarga, terus pekerjaan, umur dan lain sebagainya. Jadi beberapa senior yang ada di Jakarta sudah tegaskan ke kita, jangan khawatir masuk Jepang awal itu, jangan khawatir karena orang Jepang sangat menghargai kok. Nah, nanti mungkin di bulan pertama kita akan belajar Harus adaptasi gitu. adaptasi. Keren. Nanti di akhir pesan-pesan terakhirnya pakai bahasa Jepang ya. Siap. Oke. Ada Victor, tahapan seleksi semua sudah dilewati. Nah, NTT berapa orang akhirnya akan nanti pergi ke Jepang ini? NTT di finish per tanggal 13 Maret 2 orang. Oh, 2 orang. Ada Victor dengan? Saya dengan orang Kupang, dari Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang. Berarti ya wilayah-wilayah pelosok semua ya yang dipilih ya.
praktisnya akan berangkat kapan ini ke Jepang? Sudah dikirim jadwalnya bersama dengan surat panggilan. Itu kita tanggal 9 ini ke balai Di Kupang. di Kupang untuk mengikuti pemantapan pemberangkatan dengan Zoom daring. Itu di tanggal 9 sampai tanggal 15. Terus Pas di tanggal 15 penutupannya itu kita berangkat dari Kupang ke Jakarta. Tiba di Jakarta tanggal 16 dibuka satu kegiatan yang namanya posting atau penyelesaiannya. Setelah itu di tanggal 21 itu ada pelepasan oleh Menteri Pertanian di pusat pelatihan pertanian siang. baru terbang ke Jepang. Setelah itu di tanggal 21 pukul setengah 10 kita diterbangkan. Oh, keren. Wah, nanti berapa lama di Kupang? Di Kupang, di Jepang. Di Jepang ya, di Berapa lama di surat izin orang tua itu ditulis 3 tahun. Tetapi kalau menurut penuturan beberapa senior kita bahwa kita dinilai berdasarkan kinerja. Jadi kalau kinerja baik Kinerja baik gitu. diperpanjang, tetapi tetap dipertimbangkan oleh pribadi yang bersangkutan. Jadi ketika kurang lebih sebulan kontrakan kita habis, kita langsung ditanya mau perpanjangan atau tidak. Kalau perpanjangan biasanya kalau sekali ambil kontrak 3,5 tahun. Oke. Jadi dari Indonesia berangkat berapa orang? Dari Indonesia karena bergabung dengan angkatan kali lalu yang batal karena corona, maka jumlahnya menjadi 53 orang. 53 pada bulan ini. Sepanjang proses ini secara pendanaan atau biaya itu murni dari mereka. Ya, mungkin ini yang lebih menarik karena banyak teman-teman khususnya di Riangpo, ada beberapa teman yang sudah mendahului saya, mereka baru-baru ada ikut program ke Taiwan dan mereka gagal karena ketidakjelasan program. Sehingga waktu saya awal masuk di program ini ada beberapa informasi atau peneguhan dari orang tua saya, katanya coba jangan berikan izin karena melihat dari situasi teman-teman yang sudah gagal tadi, yang ke Taiwan tadi. Tetapi ketika Bapak omong ke saya omong, kita programnya jelas kok dari kementerian langsung. Kenapa saya bilang jelas? Karena setiap kali kita berangkat, misalnya saya ke Kupang, saya ke Jakarta, itu 0 rupiah dari saku. Kita dapat transportasi dan akomodasi dari pemerintah pusat, dari Kementerian Pertanian. Luar biasa. Selama berproses ya Deviklub dengan tahapan-tahapan tadi, itu di pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur mengetahui atau semacam memberikan support atau ada pendampingan itu ada tidak? Maksudnya bisa diceritakan? Baik, untuk pemerintah daerah Flores Timur di awal-awal setelah pengumuman di tahun lalu di bulan Februari, karena ada satu syarat yang menjadi syarat utama, itu namanya surat tugas dari dinas tempat. Nah, saya pernah ke dinas untuk dinas pertanian untuk ambil surat itu. Waktu itu saya ditolak. Ditolak kenapa? Saya ditolak dengan alasan bahwa pendaftarannya tidak didengar atau dari dinas tempat tidak dengar soal pendaftarannya. Setelah itu karena menunggu lama, saya telepon langsung ke balai provinsi. Kemudian dari balai langsung hubungi beliau sebagai kepala dinas untuk disuruh buatkan surat dinas. Akhirnya yang dibuat. Langsung dibuatkan. Oke. Tapi semacam support lain tidak ada. Tidak ada. Terakhir ada Victor sempat semacam memberikan informasi atau penyampaian bahwa Ade menjadi satu-satunya perwakilan Flores Timur ke pemerintah, ada tidak? Ada. Waktu sekembalinya dari Jakarta ke Bogor, sempat ketemu Bapak Bupati di Bandara El Tari Kupang. Sempat berjabatan tangan. Terus saya sempat menyampaikan bahwa saya perwakilan dari Flores Timur yang sudah lolos. Karena di setengah jam yang lalu sebelum saya bertemu dengan beliau, itu pengumuman dari pusat yang menyatakan bahwa saya juga lolos ke Jepang di bulan April. Maka saya sampaikan itu ke beliau. Lalu tanggapannya beliau bahwa nanti kalau bisa dengan kepala desanya ke kantor bupati untuk kita bisa berdiskusi seperti ini.
Tetapi ketika setelah saya pulang ke desa lalu meminta bantuan dari kepala desa, kita ada 3 kali berkomunikasi untuk bisa melakukan diskusi, tetapi tidak ada waktu sama sekali dari Pak Bupati. Sehingga sampai detik ini kita belum bisa melakukan pendekatan atau konsultasi dengan Pak Bupati. Baik, tidak apa-apa. Mudah-mudahan informasi ini juga bisa menjadi informasi dan yang pasti memang ini langkah. Jadi bagaimana ada Victor mendapatkan informasi, mengikuti tahap-tahapan seleksi secara mandiri dan ya sudah memetik hasilnya hari ini. Siap. Nah, nanti di Jepang itu ada Victor mereka kerja di bidang pertanian begitu. Siap. Karena itu sudah diberikan gambaran juga. Ada brosur yang dikirim ke kita. Nah, nanti di situ jelas. Nah, kita mau pilih program pertanian di bagian mana? Karena pertanian ada banyak, ada pangan, ada hortikultur. Ada Victor pilihnya. Saya pilih di hortikultur, ada sayur-sayuran dengan pertanian pangan, padi dan jagung. Ingat DT lahannya cocok di jagung. Nah, sebagai informasi, Kepala Balai Besar Pelatihan Kupang menantang kita ke 30 kandidat bahwa pulang dari Jepang paling tidak NTT menghasilkan jagung yang berkualitas. Jadi di Jepang ini juga ya nanti ada fitur mereka akan belajar. Nah, ada gambaran tidak nanti pendapatan yang di sana atau semacam apa ya? Adik mereka diberikan gaji atau itu ya, bagaimana ada gambarannya? Karena di brosur tadi, di brosur yang diserahkan per perusahaan sudah ada. Kita diberi gaji berapa, begitu. Nanti tetapi belum pasti gaji besar gajinya. Karena kita di Kensusei atau pemagang tadi. Biasanya kita ke Jepang kalau dengan visa Kensusei beda jauh atau beda selisih. Visa pekerjaan itu selisih gaji. Visa pekerja untuk sekarang berdasarkan UMR Jepang. UMR Jepang sekarang kan 25 juta per bulan. Maka dia mungkin lebih dari itu untuk visa pekerja. Tetapi kita di visa pemagang tidak jauh, mungkin dia selisih sedikit di situ. Karena baru-baru saya update informasi terakhir itu pemagang di tahun 2022 dapat gajinya sekitar 20 sampai 21. Wah, luar biasa. Jadi memang itu negara-negara maju itu angka kecil. Siap. Di sini kan UMR kita baru 1.900.000 kalau tidak salah. Jadi itu menurut kita sudah besar. Nah, di luar dengan kemajuan itu angka itu sudah cukup besar. Ya, jadi sangat inspiratif ya teman-teman. Ini peluang yang sangat bagus. Ada pikir belum orang tua belum banyak mengeluarkan uang juga untuk kuliah dan sebagainya, tapi sudah ada jalan yang baik karena ini soal ketekunan belajar dan memang kita syukuri untuk hal ini. Nah, terakhir ada Victor, bagaimana pesan pada adik-adik dari bawah nih, generasi muda Flores Timur terkait bagaimana menangkap peluang, bagaimana mendapat kesempatan belajar dan serius untuk menjalani dari pengalaman yang ada Victor selama ini, apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman? Oke, baik. Untuk inspirasi atau pesan dari saya secara pribadi bahwa saya juga masih muda, teman-teman juga masih muda. Artinya bahwa kita memanfaatkan bahwa saya memang benar-benar anak muda. Berbagai peluang. Ada motivasi yang saya terima bahwa banyak orang muda sekarang malu menjadi petani. Tetapi untuk saya petani. Saya sudah berjanji dengan diri saya petani. Karena secara ekonomi dan kenyataan yang kita alami di Flores Timur, petani orang anggap miskin. Tetapi di luar Flores Timur, mungkin petani pendapatannya, ekonominya mungkin lebih makmur ketimbang profesi-profesi lain. Karena SDM atau sumber daya manusianya kita belum bisa bersaing untuk terjun secara spesifikasinya ke pertanian. Sehingga harapannya saya orang pertama yang ke Jepang untuk Flores Timur. Sehingga mungkin ketika kembalinya saya dari Jepang menjadi pembuka jalan untuk teman-teman atau tunas-tunas muda yang dari bawah. Artinya bahwa kalau punya mimpi bahwa saya harus ke Jepang, saya cuma pesan dari sekarang mulai dengan kenal huruf Jepang. Jangan seperti saya yang kesulitan ketika ditabrak dengan huruf-huruf Jepang. Jadi ketika dari sekarang punya niat bahwa ya
seharusnya ke Jepang, maka persiapkan diri sebaik mungkin, karena seleksi TNI yang katanya lebih ketat, seleksi ke Jepang jauh lebih ketat. Dari kita tahu bahwa Jepang negara paling disiplin dengan waktu. Semenit mereka anggap itu sangat berharga. Jadi motivasinya bahwa tetap semangat, orang muda wajib belajar hal-hal yang baru. Jangan berpacu atau berbangga pada apa yang sudah Anda terima hari ini, atau apa yang Anda peroleh hari ini. Tetapi berpikir bahwa hidup ini punya beberapa lini kehidupan, sehingga anak muda wajib merasakan semua ini. Sejak jujur saya tamatan SMA tidak berbasic, tidak punya basic ke pertanian. Tetap saya menyadari orang tua saya petani, alangkah baiknya saya di petani. Saya petani, tetapi saya janji kepada diri saya, orang tua saya petani, setahun panennya 1 kali. Puji Tuhan, saya kembali dari Jepang, Tanjung Bunga pasti setahun 2-3 kali panen. Itu janji saya. Luar biasa. Iya teman-teman sekalian, ini salah satu anak muda yang potensial ya, Victor Riamshopan, ya putra dari Riampuho, sebuah kampung pelosok di Tanjung Bunga yang dengan ketekunannya melewati tahapan-tahapan seleksi yang cukup ketat dan lolos magang ke Jepang. Dalam waktu dekat beliau akan berangkat dari Larantuka ke Kupang, lalu selanjutnya dari Kupang ke Jakarta, dan dari Jakarta ke Jepang kurang lebih 3 tahun, bahkan juga bisa lebih, dengan gambaran pendapatan yang wah amazing, luar biasa, tidak didapatkan oleh pekerja di sini. Tekadnya juga luar biasa, mimpi imajinasinya juga hebat. Sekembalinya dari Jepang akan mengembangkan pertanian tapi secara modern, dan sudah pasti kalau dikembangkan pertanian secara modern, pendapatan juga bisa sekian kali lipat dari pendapatan dengan bertani seperti pola-pola yang tradisional. Demikian bincang sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pesan untuk generasi muda, kita harus keluar dari zona nyaman dan mencari tantangan-tantangan baru, karena dalam tantangan-tantangan baru itu kita akan belajar hal yang baru dan membuat kita hidup lebih sukses di kemudian hari. Salam inspiratif. Salam. Ini salam petani. Oh, salam petani gini. Salam petani. Siap. Petani muda.